Dulu ibu kita cantik, namun sekarang ibu kita sudah tua renta. Dulu bapak kita gagah, namun sekarang sudah mulai melemah. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak bersungguh-sungguh untuk berkorban, berjuang untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kekecewaan yang amat sangat besar dalam kehidupan kita tatkala kita belum sempat membuat tersenyum orang tua kita, belum sempat membuat bahagia orang tua kita, masih terlalu banyak perhitungannya. Kalau uang itu bisa dicari, namun senyuman orang tua kita, senyuman ayah kita, senyuman ibu kita, kalau sudah mereka meninggal, maka penyesalan yang akan datang di hari kemudian dalam kehidupan kita. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المؤلف وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih. Ya hasan fi 'alih ya qa'iman bil zawal ya mubdil bi tabaraka alhamdul minnatu wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi ويا رب ماتيني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فرحا وعلما وحكمة وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن ويقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام الأئمة Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru aidza kunna turaban wa aba'una inna lamukhrajun. Laqad u'idna hadza nahnu wa aba'una min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثركم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدوركم وما يعلن. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, apa yang mereka katakan, aidza kunna turaban, apakah ketika kunna menjadi kami turaban, tanah, menjadi turab, menjadi tanah, menjadi debu tatkala mati, wa abauna, dan bapak-bapak kami dan kakek-kakek kami
ibu-ibu kami, nenek-nenek kami, sesepuh-sesepuh kami, a'inna lamukhrajun, apakah sungguh kami akan dikeluarkan, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi? Inilah pertanyaan dari orang-orang yang kafir, karena mereka fi syakkin minha, mereka berada di dalam keraguan-raguan tentang adanya akhirat. Jadi orang namanya ragu berarti tidak beriman. Namanya ragu berarti tidak beriman. Makanya kalau ragu tandanya tidak beriman. Gak boleh ragu-ragu, harus yakin, harus beriman bahwa kelak akan ada hari kiamat, hari kebangkitan kita, hari pembalasan. Jangan dipertanyakan lagi. Kalau iman jangan ragu-ragu. Kalau ragu berarti tidak beriman. Jadi kalau iman jangan ragu-ragu. Kalau ragu jangan ngaku-ngaku beriman. Kita hidup sekarang ini karena Allah yang menghendaki. Kita dijadikan oleh Allah dari saripati tanah. Dan kelak tak kala meninggal, kita akan kembali kepada tanah. Pasti kita akan kembali kepada tanah. Jadi jangan diragukan lagi. Kita besok akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur kita. Akan dibentuk lagi, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Bentuk dari jasad kita. Namun orang yang kafir akan berada di dalam keraguan-raguan. Dengan keraguan-raguannya itu kadang mereka terlalu kebablasan, terlalu mengentengkan dan kadang menghinakan. Sehingga bertanya, orang kafir ini bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bertanya pada saat itu, "A'idza kunna turaban?" Apakah ketika kunna menjadi kami turaban, menjadi tanah kami, setelah kami mati, kami dikubur, kemudian kami kembali kepada tanah? Begitu pula wa abauna, dan bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek kami, sesepuh-sesepuh kami juga tatkala menjadi tanah. Pertanyaannya, a'inna lamukhrajun, apakah sungguh kami, sungguh akan dikeluarkan kami, akan dibangkitkan lagi kami, akan dihidupkan lagi kami? Itulah keraguan-raguan yang ada di dalam hati orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan. Makanya kita tatkala beriman diberi anugerah terbesar oleh Allah berupa keimanan, keislaman, jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam hati kita. La raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan sampai ada keraguan-raguan. Makanya berbuat baiklah selama kita hidup di atas dunia ini. Tebarkanlah kebaikan, berlomba-lombalah berbuat kebaikan, tebarkan cinta. Selama kita masih diberi kesempatan hidup di atas muka bumi ini oleh Allah. Karena apa yang kita lakukan, ingat, akan kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu pula perbuatan buruk kita
akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. Perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu pula perbuatan jelek yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sangat beruntung kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Hayat masih dikandung badan. Tebarkanlah cinta, tebarkanlah kebaikan dalam kehidupan kita. Berlombalah berbuat dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tebarkan kebaikan, bermanfaatlah kepada sesama, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan sebaliknya. Bukan membuat mudarat, bukan membuat keresahan bagi manusia lainnya. Yakinlah bahwa kita setelah kita kelak meninggal dunia, jasad kita kembali kepada tanah. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya, berimanlah kepada Allah bahwa kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itulah termasuk dari rukun iman yang kelima. Laqad wu'idna, sungguh-sungguh wu'idna, dijanjikan kepada kami, diperingatkan kepada kami hadza, tentang hal ini, bahwa kelak kita akan dibangkitkan, akan dikeluarkan dari alam kubur kita, akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang bisa membantu kita, menolong kita, kecuali amal-amal perbuatan kita sendiri. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada kita kecuali kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, melakukan sunnah-sunnahnya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Contohnya apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, maka surga layak untuk kalian. Marah saja, Kanjeng Nabi melarangnya, dan dijanjikan surga oleh Kanjeng Nabi. Karena apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itulah kebenaran. Kalau kita ikut Kanjeng Nabi, kalau kita taat kepada Kanjeng Nabi, sama halnya kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh ada keraguan-keraguan, nggak boleh. Jadi itulah dijanjikan, telah diperingatkan bahwa kelak ada hari kiamat, sudah dijanjikan. Laqad wu'idna hadza, sungguh-sungguh telah dijanjikan kepada kami tentang hal ini. Nahnu, kami, wa abauna, dan bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek kami, sesepuh-sesepuh kami min qablu, dari sebelumnya, dari dahulu sudah disampaikan. Namun apa keyakinan dari orang yang kafir? In hadza, sungguh hal ini, illa asatirul awwalin, kecuali dongeng-dongeng dari masa lalu, dongeng-dongeng dari kakek nenek moyang kita. Jadi kebangkitan besok, hari kiamat besok, dianggap hanya dongeng belaka oleh orang-orang yang kafir. Makanya mereka tidak pernah ada kata hijrah dalam kehidupannya. Mereka tetap dalam kezaliman, mereka tetap dalam dosa-dosa dan kehinaan, tidak mau move on, tidak mau hijrah,
tetap mereka dengan penyakit lama mereka, iri, dengki, riya, ujub, takabur. Itu semua yang terus mereka lakukan. Mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah, kesempatan oleh Allah, pergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Jangan sampai kita menolak akan kebenaran yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran ini adalah wahyu terbesar yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi dan umatnya. Makanya kita beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, beruntung kita. Makanya jangan sampai menganggap ini sebuah dongeng sebelum tidur. Jangan sampai itu terjadi. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan orang tua kita. Jangan biarkan orang tua kita yang kurang ilmu, orang tua kita yang gak sempat mondok, yang gak sempat belajar agama secara mendalam, selamatkan. Karena mereka saking sibuknya mereka korbankan waktunya untuk mencari nafkah, untuk menafkahi kita anak-anaknya. Jangan biarkan orang tua kita di dalam jiwanya, di dalam hatinya tetap berpenyakit, tetap ada jiwa-jiwa yang penuh dengan penyakit, jiwa-jiwa munafik, jiwa-jiwa takabur, sombong. Jangan biarkan orang tua kita berada dalam kezaliman dirinya. Makanya kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Jangan sampai orang tua kita terus berada dalam kebodohan. Berilah pencerahan orang tua kita, berilah masukan dengan cinta yang menyadarkan diri kita dan juga kedua orang tua kita. Cintailah mereka di waktu tua mereka. Lihat wajahnya yang penuh dengan keriput, lihat rambutnya yang sudah mulai memutih, lihat matanya yang sudah mulai kabur, lihat giginya yang sudah mulai ompong. Lihat, dulu mereka gagah, namun sekarang mereka mulai lemah dan lemah. Dulu ibu kita cantik, namun sekarang ibu kita sudah tua renta. Dulu bapak kita gagah, namun sekarang sudah mulai melemah. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak bersungguh-sungguh untuk berkorban, berjuang untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kekecewaan yang amat sangat besar dalam kehidupan kita tatkala kita belum sempat membuat tersenyum orang tua kita, belum sempat membuat bahagia orang tua kita, masih terlalu banyak perhitungannya. Kalau uang itu bisa dicari, namun senyuman orang tua kita, senyuman ayah kita, senyuman ibu kita, kalau sudah mereka meninggal, maka penyesalan yang akan datang di hari kemudian dalam kehidupan kita.
Makanya bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka bodoh karena mereka tidak ada waktu untuk belajar mengaji. Mereka bodoh karena mencari nafkah untuk membiayai kita anak-anaknya. Makanya kita berbakti harus berkorban kita. Bagaimana kita dapat menyelamatkan, dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan biarkan orang tua kita dalam kesesatan. Jangan sampai kedua orang tua kita dalam kezaliman. Nasihati orang tua kita, doakan orang tua kita dengan cinta. Tidak ada doa yang tulus bagi anak-anak. Tidak ada doa yang ikhlas bagi anak-anak kecuali mereka bangun tengah malam beristighfar kepada Allah dan memintakan ampun kedua orang tuanya. Selain daripada itu hanya omongan belaka. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, siru, berjalanlah kalian. Siru, melanglang buanalah kalian fil ardi, di atas muka bumi ini. Fanduru, maka perhatikan oleh kalian kaifa kana akibatul mujrimin. Kaifa, bagaimana kana akibat al-mujrimin, perbuatan dari orang-orang yang penuh dengan dosa. Jadi orang-orang yang penuh dengan dosa ini selalu akan melakukan pengerusakan di daratan, di lautan, pada dirinya, pada sesama, akan terus melakukan pengerusakan. Satu dengan yang lainnya dirusak, satu dengan yang lainnya difitnah, satu dengan yang lainnya dibuat amarah, satu dengan yang lainnya dibuat bermusuhan, satu dengan yang lainnya dibuat benci. Hati-hati dengan mujrimin, hati-hati dengan orang-orang kafir, mental-mental orang kafir, mental-mental pendosa. Hati-hati, jangan sampai sifat-sifat itu berada di dalam jiwa kita. Wala tahzan, janganlah bersedih hati wahai kanjeng Nabi Muhammad. Jangan bersedih hati wahai penerus perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad, para ulama, para kiai alaihim, atas perbuatan mereka. Wala takum fi dhaiqin, dan jangan sampai menjadikan fi dhaiqin, di dalam dada kalian menjadi sempit, mimma yang burun, dari apa yang mereka makarkan, dari apa yang mereka strategikan, planningkan, namun planningnya mereka penuh dengan keburukan dan kebusukan. Wa yaquluna, dan berkata mereka orang-orang yang kafir, orang-orang mujrimin, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mata, kapan azabnya Allah? Kapan azabnya Allah ini yang dijanjikan ini datang menimpa kami, in kuntum shadiqin, kalau kalian betul-betul orang-orang yang benar. Jadi minta orang-orang kafir ini mohon bukti, minta bukti kapan. Kok ngomong tok saja, kapan ada azab, katanya kena azab. Kalau berbuat dosa katanya kena azab, mana azabnya? Itulah kecongkakan, kesombongan orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Mereka itulah orang-orang yang kafir, orang-orang yang sombong, orang-orang mujrimin yang selalu menentang syariat-syariatnya Allah. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, asa, mudah-mudahan, ayyakuna, sungguh yang ada, radifalakum, yang telah dekat bagi kalian azabnya Allah, ba'dul ladzi, sebagian dari yang tastajilun, yang kalian minta disegerakan, akan datang azabnya Allah
sebagian dari apa yang mereka minta untuk segera disegerakan menimpa mereka pasti datang. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, lalu sungguh-sungguh pemilih fadlin anugerah ala nasi kepada manusia, walakinna, dan akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan manusia, la yaskurun, tidak bersyukur kepada Allah, malah milih kufur atas nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Makanya hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa kafir di dalam hati kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa mujrimin dalam hati kita. Karena kebanyakan orang yang kafir, kebanyakan orang yang berbuat dosa, kebanyakan mereka tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Makanya hati-hati, lihat ke dalam diri, lihat ke dalam diri kalian, introspeksi diri. Apakah kita termasuk dari kebanyakan orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah? Diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bersyukurkah kita? Diberi rezeki yang melimpah, bersyukurkah kita? Diberi pangkat, jabatan, kekuasaan yang luas, bersyukurkah kita? Diberi kecerdasan, kepintaran, kealiman, bersyukurkah kita? Tanyakan pada diri kita sendiri. Yang ngerti, yang tahu jawabannya adalah diri kita sendiri yang merasakannya. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, la ya'lamu, sungguh-sungguh mengetahui ma tukinnu suduruhum, apa-apa yang tukinnu disembunyikan, suduruhum di dalam dada mereka, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang ditampakkan. Allah itu maha tahu yang ada di dalam hatinya. Hati dari seorang hamba Allah tahu, yang ditampakkan Allah tahu. Apakah sama yang ada di dalam hatinya dengan apa yang diperbuatnya? Apakah sama? Itulah yang Allah lihat. Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat wajah cantikmu, wajah gantengmu, namun yang Allah lihat adalah hatimu dan perbuatanmu apakah sama. Jadilah orang yang baik karena memang di dalam hatimu demikian. Jadilah orang yang bisa mencerahkan karena di dalam hatimu juga demikian. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi, dan apa-apa dari yang gaib, yang tidak tampak, termasuk masa depan kita, termasuk masa lalu kita, fis samai, yang berada di langit-langit, wal ardi, dan yang ada di dalam bumi, illa fi kitabim mubin, kecuali itu semua berada dalam kitab yang nyata yang ada di Lauhul Mahfuz yang namanya Al-Qur'anul Mubin. Makanya semua yang gaib, masa depan kita yang akan kita lalui itu semua gaib. Itu semua sudah tercatat di dalam kitabnya Allah yang bernama Al-Qur'anul Mubin. Al-Qur'an Mubin, wahyu kang suci. Gimana? Kok lupa? Wonten tulisin ora iso dikaji, itu wejangan guru kang suci, ditancepake ing jero ati. Jadi ada tulisannya.
Namanya kitab ada tulisannya, namanya Al-Quran ada tulisannya, dan tulisannya jelas. Namun tidak semua orang bisa membacanya. Yang bisa membacanya adalah guru yang suci. Makanya hati-hati dalam memilih guru, hati-hati. Terus sambung dengan guru-guru kita, dengan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Guru-guru ke guru-guru, semuanya mengajarkan tentang cinta. Oleh sebab itu, tebarkanlah cinta kepada sesama, terutama di dalam keluarga. Jangan sampai satu dengan yang lainnya, saudara satu dengan yang lainnya tidak ada cinta, kemudian bermusuhan, kemudian membenci. Jangan sampai sesama saudara bermusuhan, sesama saudara membenci satu dengan yang lainnya, apalagi orang tuanya masih ada. Betapa kecewanya orang tua melihat anak-anaknya bermusuhan satu dengan yang lainnya, membenci satu dengan yang lainnya. Dipastikan orang tuanya, tatkala orang tuanya mati, tatkala orang tuanya wafat, wafatnya mereka, matinya mereka dalam keadaan tidak tenang. Na'udzubillah. Makanya kita sebagai anak, jangan sampai saudara kita bermusuhan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai saudara kandung bermusuhan satu dengan yang lainnya, membenci satu dengan yang lainnya. Jangan sampai itu terjadi, karena itu akan membuat kecewa dari orang tua kita. Jangan sampai tidak ada cinta anak kepada orang tuanya. Jangan sampai tidak ada cinta orang tua kepada anaknya. Itu juga akan mengecewakan antara anak dan orang tua. Jangan sampai saudara seiman, seislam membenci satu dengan yang lainnya. Karena amal-amal kita sebanyak apapun, kalau ada penyakit benci di dalam hati kita, penyakit dengki di dalam hati kita, amal sebanyak apapun akan hangus seketika. Oleh sebab itu, tebarkanlah cinta dalam kehidupan kita. Tebarkan kasih sayang kepada diri kita, kepada saudara kita, kepada keluarga besar kita, kepada saudara-saudara seiman, seislam, agar kita diselamatkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, disukseskan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah
Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.